Kita kita tiba pada gilirannya renungan yang malam ini yang akan dibawakan oleh Romo Yohanes Lulus Widodo Projo dengan judul Aku Percaya Aku Sembuh. Sekilas tentang narasumber kita malam hari ini, Romo Lulus. Kira-kira yang dapat saya kumpulkan, Romo. Ya. Nama lengkap Romo Yohanes Lulus Widodo Projo. Lahir di Jakarta 4 April 1969. Ditabiskan menjadi imam diosesan pada tanggal 28 Agustus 1997. Romo pernah berkarya di Paroki Santa Clemens, Puruk, Cahu, Keuskupan Palangkaraya. Saat ini, Romo diutus melayani di sebuah kota bernama Agats, kota kecil di Asmat, Papua. Kota tempat Romo melayani dikenal dengan sebutan kota di atas papan atau kota seribu papan. Romo berkarya di gereja Santa Silvia, Paroki Yamas Yeni di Keuskupan Agats, Papua. Saya salut sama Romo. Berani menerima perutusan di tempat yang jauh, tempat yang kalau dari Jakarta bilang tempat yang jauh dari keramaian di Agats. Namun tempat ini demikian indah, tempat impian. Bahkan saya pun bermimpi satu hari bisa ke Agats untuk sebuah pelayanan melayani umat Allah di sana. Karena masih demikian kurang dibandingkan dengan kehidupan di Jakarta. Jadi benar-benar pikul salib sangkal diri ya, Mo. Ya, nanti saya Hebat. koreksi. Oke, siap? Siap, siap Romo, monggo silahkan. Oke, baik. Shalom, salam, Shalom. salam sehat. Gambar saya suara jelas ya. Salam, Rama. Rambut Salam. saya Jelas bagaimana tadi Romo. barusan cukur? Oke ya. Baik, saudara-saudara yang terkasih, sebelum masuk ke perenungan, saya hanya beritahu, Bu, saya koreksi, Bu. Saya sudah kembali ke Palangkaraya. Halo? Baik Romo, saya Ya, koreksi. nggak Ya. apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Memang betul yang disampaikan informasinya tidak salah, hanya saya memberitahu saya sudah kembali karena tugasnya selesai. 3 tahun kontraknya. Oh, Sudah diganti oleh Pastor Agung dari Palembang. Jadi yang membantu di Kusman Agas itu bergantian. hmm, Bogor, Samarinda, Palangkaraya, dan sekarang Palembang. baik Oke, Romo, baik ya, kita koreksi. Ya, mulai. terima kasih. Baik, kita hening sejenak, saudara-saudara yang terkasih, karena tema pada malam ini luar biasa. Amin. Dan nanti saya akan berdoa untuk Anda. Saya lihat ada cukup banyak saudara-saudari. Terhitung di tempat saya terlihat tercatat ada 282. 282 yang ikut. Perhatikan kapasitas dari Zoom ini cuma 300, jadi 20 lagi. Setelah itu nggak bisa terima lagi. Hanya 300 kapasitasnya. Tapi sudah 282. Baik, saudara-saudari yang terkasih, nanti saya akan mendoakan Anda. Dan pada saat saya berdoa untuk Anda, taruh tangan di dada begini, tunduk kepala. Dan biarlah roh Allah yang bekerja. Amin. Oke. Baik, saudara-saudara yang terkasih, bacaan atau tema pada malam ini sangat-sangat bagus. Aku percaya, aku sembuh. Dan kita belajar dari wanita yang terkena pendarahan 12 tahun. Dan ini sangat epic, sangat legend gitu loh. Sangat epic, sangat legend, dan sangat gitu. Oke, baik, baik sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, saya menyanyikan sebuah lagu untuk Anda semua. Firman pelita bagi langkahku, terang bagi jalanku. Saudara-saudari, nyanyikan dalam hati Anda, resapkan Nggak ada bahwa suara, Mo. firman Tuhan, ya. Gimana? Halo? Ada Romo, nggak masalah Ada tadi. Romo, Nggak ada bagus masalah. suaranya. Suaranya, Romo. Oke, Mohon oke, kalau terang, terang, bagus nih. ada Romo, ada suara dari sini. maaf. Enggak, tolong di eh, mute, yang lain di mute biar saya ya, berbicara yang sendiri. lain di mute. Kalau ada masalah jangan langsung spontan ini di Ya, chat jangan aja ya. ya. Fokus ya, karena ini saya fokus bener malam ini ya. Oke ya. Oke, yang lain di mute. Oke.
Ibu diam saja, dengarkan saja, Bapak-Bapak, Ibu dengarkan saja, jalani dengan penuh iman ya. Saya menyanyikan sebuah lagu lagi, Anda bisa nyanyikan dalam hati saja. Firman-Mu, pelita bagi langkahku, terang bagi jalan-Mu. Ulangi dalam hati, rasakan. Biar firman Tuhan masuk ke dalam hati Anda dan Roh Kudus berbicara pada Anda dan menjadi rema firman ini dalam kehidupan Anda. Firman-Mu, pelita bagi langkahku, terang bagi jalanku. Ulangi lagi. Firman-Mu, pelita bagi langkahku, terang bagi jalanku. Allah Bapa yang Maha Kasih, biarlah Roh Kudus berbicara pada kami malam ini. Karena saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu yang menjadi kekuatan, terang bagi langkah hidup kami. Biarlah firman itu berbicara, menyadarkan, mengingatkan kami, dan membuat kami percaya dan menyembuhkan kami. Bacaan dari Injil Matius, bab 9, ayat 20 sampai 22. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkan hatimu, hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, saudara, saya kalau membaca dan merenungkan teks ini, asal kujamah saja jumbai jubahnya, ujung jubahnya, aku akan sembuh. Saya merinding, saudara-saudari yang terkasih. Iman yang luar biasa, apakah masih ada di tahun 2025 ini? 2000 tahun yang lalu peristiwa ini terjadi. Ini bukan mitos, ini bukan fiksi, ini real story. Ini iman yang berbicara. Iman. Dan malam ini, lewat permenungan ini, saya mengajak Anda flashback ke 2000 tahun yang lalu, belajar, nyantrik belajar dari siapa? Dari perempuan yang terkena pendarahan 12 tahun. Indah, so beautiful, saudara-saudara. Serius, saudara-saudara yang terkasih. Saya ajak Anda malam ini nanti, untuk dalam penutupan renungan nanti saya ajak saya mendoakan Anda. Marilah kita sama-sama dengan rendah hati memohon kesembuhan dari Tuhan. Mungkin bukan untuk Anda, mungkin untuk suami Anda, istri Anda, anak Anda, orang tua Anda, sanak saudara, dan lain sebagainya. Mungkin. Dan kesembuhan itu macam-macam. Bisa kesembuhan fisik, atau juga kesembuhan rohani. Bisa kesembuhan jasmani fisik atau kesembuhan mental. Apa saja. Bahkan juga kesembuhan ekonomi, keuangan, finansial. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita masuk lebih dalam, lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi, saudara-saudara yang terkasih. Duk in altum, bertolak lebih dalam. Itu di teks yang lain. Lebih dalam lagi melihat kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, berbicara mengenai iman. Iman itu menantang Anda dan saya for what? Untuk apa? Untuk sungguh percaya.
Dan kata percaya ini memberikan kekuatan, mensugesti kita untuk mengambil suatu keputusan, loncatan yang luar biasa untuk percaya. Dan iman yang membawa kepercayaan mengajak Anda mengarungi samudra kesakitan. Saya ulangi, iman yang membuat Anda percaya mengajak Anda mengarungi samudra kesakitan. Loh, Romo, kok bisa samudra kesakitan? Nah, ini kalimat yang Anda dengar. Ini baru pertama kali Anda dengarkan. Mengarungi samudra kesakitan. Karena hidup yang fana ini, saudara-saudari yang terkasih, kita menuju hidup yang kekal, yang abadi. Ini adalah mengarungi, menjalani, menziarahi perjalanan yang sakit, saudara-saudari. Kadang kita sakit, karena hati kita sakit, fisik kita sakit, pikiran kita sakit, apa saja dalam diri kita. Apa saja membuat kita sakit. Tetapi iman dan kepercayaan itu menguatkan kita untuk bertahan dalam kesakitan itu, untuk survive dalam kesakitan itu, untuk tetap tegar dalam kesakitan itu, untuk tetap teguh dan tangguh. Untuk apa? Mengarungi samudra kesakitan ini. Oke, saudara-saudari. Saya optimis, selalu optimis hidup ini. Dan saya nanti akan sedikit sharing singkat bagaimana saya pun berjuang mengarungi samudra kesakitan ini. Mengarungi samudra kesakitan ini. Serius, saudara-saudara yang terkasih. Ini real. Dompet kita bisa sakit, ekonomi, rumah tangga, keuangan, finansial bisa sakit. Apa saja, pikiran, hati, kejengkelan, semua bisa sakit. Tapi, yang membuat kita optimis, percaya iman. Seperti perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Jika aku menyentuh ujung jumbai saja, aku akan sembuh. Indah, saudara-saudari. Saudara-saudari. Sangat indah. Dan iman, kepercayaan, keyakinan akan kasih Tuhan itu membuat semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik. Saudara-saudari, inilah unik dan menarik, epik dan luar biasanya adalah kita secara realitas, secara kenyataan hidup everyday, setiap hari, maybe every time, setiap waktu, mengarungi samudra kesakitan, samudra penderitaan, samudra kekecewaan, samudra kegalauan, kepahitan hidup. Tapi iman membuat semuanya manis. Karena iman membuat kita punya hope, harapan. Karena iman membuat kita optimis, percaya, fokus bahwa semua baik di tangan Tuhan, saudara-saudari yang terkasih. Dan ini yang harus ditanamkan di anak Anda, keluarga Anda, bahkan diri Anda sendiri. Realitasnya kita mengarungi samudra kesakitan, penderitaan. Yes, real, pasti, bukan mengada-ada. Kenyataannya pahit, saudara-saudara yang terkasih. Kenyataan. Kita nggak bisa memungkiri, setiap hari bangun pagi kita akan menghadapi kenyataan, kekecewaan, disakiti. Atau mungkin kita juga menyakiti. Tetapi, bedanya adalah pertumbuhan iman itu akan terus bertumbuh, saudara-saudari. Filipi 1 ayat 6, surat Rasul Paulus kepada umat di Filipi bab 1 ayat 6 mengatakan, ia yang telah memulai pekerjaan baik di antara kita, yang akan menyelesaikannya. Dan saya sangat diteguhkan oleh surat Rasul Paulus kepada umat di Galatia bab 2 ayat 20. Bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristuslah yang hidup dalam diriku. Wow! Ini amazing, saudara-saudari. Ini luar biasa bahwa Kristus
hidup dalam dirimu, diriku. So, yang hidup itu bukan aku, tapi Kristus. Nah, belajar dari perempuan yang terkena pendarahan 12 tahun. Kita belajar beriman. So, ada rasio. Saya tahu. I know. Ada logika. Saya tahu. Ada pikiran kita. Ada defense mechanism. Mekanisme pembelaan. Karena otak kita berpikir begini, begitu, begini, begitu. Saudara-saudari, saya mengerti ada rasio yang mengatakan, kok aku yang sakit, kok suamiku yang meninggal, kok istriku yang sakit, kok istriku yang meninggal, kok keluargaku, kok perusahaanku, kok ini, kok. Dan ini membuat kesakitan, saudara-saudari. Ini membuat penderitaan, ini membuat kegalauan, ini membuat kehancuran, ini membuat orang menjadi perih, pedih. Dan inilah yang saya katakan kita mengarungi samudra kesedihan, kepahitan, penderitaan. Setiap hari, saudara-saudari. Lebih setiap waktu. Tetapi, nah ada kata tetapi, jika aku menyentuh ujung jubahnya saja, aku akan sembuh. Aduh, saudara-saudari yang terkasih, ini indah, beautiful. Wow, saudara-saudari. Real. Ini fakta. Kita belajar dan Tuhan Yesus itu ada. Sampai hari ini ada, berkarya, dan Roh Kudus juga selalu menguatkan Anda. Saudara-saudari, saya berkali-kali mengatakan, saya memegang salib Tuhan. Saudara-saudari, Kristus, Yesus Kristus, tidak akan mati di kayu salib kalau Yesus tidak memperkenalkan derita salib kepada umat. Saya katakan sekali lagi malam ini, saya katakan saudara-saudari, sebelum saya berdoa untuk Anda, mendoakan Anda, sebelum saya percaya terjadi kesembuhan dalam diri Anda, amin saudara-saudara, terjadi kesembuhan, terjadi pemulihan dalam hidup Anda, keluarga Anda, ekonomi Anda, sakit Anda. Peganglah keyakinan bahwa tidak mungkin ada salib kalau Yesus tidak memberi rahasia penting untuk karya keselamatan. Tidak bisa surga Anda dapatkan tanpa salib. Tidak mungkin Anda mengalami sukacita yang luar biasa tanpa salib. Jadi, sebelum Anda mengalami kesembuhan ini, berdamailah dengan kepedihan, berdamailah dengan rasa sakit. Jangan pupuk kebencian. Jangan pelihara dendam. Jangan dikasih makan itu sakit hati. No. No. Damai, damai, damailah senantiasa bagi umat beriman. Damai, please, peace. Saudara-saudari yang terkasih, damai itu bukan slogan. Kasih itu bukan slogan. Kasih pasti murah hati. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti lemah lembut. Kasihmu kudus, tiada batasnya. Nah, kunci mengalami kesembuhan adalah kasih. Love. Jika Anda memiliki kasih, memiliki cinta, Anda akan bersedia berkorban. Anda akan melihat kesakitan, kepedihan. Bukan kehancuran. Bukan stuck, berhenti pertumbuhan. Tetapi sakit, penderitaan adalah pemacu, pendongkrak untuk Anda jump start. Mulai meloncat, loncatan iman. Untuk apa? Percaya. Dan belajar
dan berani mengatakan, jika aku menyentuh ujung jumbai jubahnya saja, aku akan sembuh. Saudara-saudari yang terkasih, Roma 12 ayat 11. Surat Rasul Paulus kepada umat di Roma bab 12 ayat 11. Hendaklah kerajinanmu tidak kendor, dan biarlah rohmu menyala-nyala. Layanilah Tuhan. Mereka yang memiliki iman, mereka yang memiliki kepercayaan, mereka yang memiliki harapan dalam pikirannya, sehatku, sakitku, gembiraku, sedihku, aku melayani Tuhan. Wah, saudara-saudara yang terkasih. Bagi saya ini sangat indah, sangat luar biasa, sangat membangun, membuat kita mencintai hidup ini, saudara-saudara yang terkasih. Please, bahagialah dengan hidupmu, cintailah hidupmu. Saya merinding, saudara-saudara yang terkasih. Membaca, merenungkan teks dari Injil Matius ini, saya merinding. Bagaimana seorang perempuan dalam teks yang lain dikatakan dia bukan orang-orang yang disatakan orang-orang yang hebat di dalam peribadatan. Dia orang perempuan yang biasa-biasa saja. Tetapi orang yang tersingkir, mungkin tak berarti karena dia miskin, dia tidak bisa berobat, atau duitnya sudah habis untuk berobat. Dia tidak terpandang dalam kehidupan masyarakat. Tapi dia memiliki iman yang besar, rasa percaya. Dan iman yang besar ini, saudara-saudari, sehingga Yesus melihat anakku. Yesus menyapa dengan lembut, kalimat yang luar biasa, bagi saya itu lembut sekali. Teguhkanlah hatimu, hai anakku. Teguhkanlah hatimu, hai anakku. Imanmu telah menyelamatkanmu. Hello. Imanmu. Hello. Wow. Iman, saudara-saudara. Pertanyaannya, apakah Anda punya iman? Dan jangan Anda ini terlalu disetir oleh rasio Anda. Rasio penting, logika penting, sangat penting. Tetapi rasa juga penting. Perpaduan logika dan rasa, fides quaes intellectum, bahasa Latinnya, fides quaes itu membuat Anda lebih beriman dengan mendalam, dengan rasio yang benar, dengan pikiran yang benar, sehingga Anda beriman dengan benar. Gitu. Fides quaes intellectum. Saudara-saudariku yang terkasih, bagi saya adalah sebagai seorang imam, sebagai seorang pastor Romo, bagi saya adalah beriman adalah suatu kepercayaan kepada Tuhan. Total, tuus. Total. Dan saya tahu ini tantangannya tidak mudah. Karena sebagai Romo pun saya juga mengalami banyak. Apalagi pada saat saya sakit, saya ceritakan. Dokter memvonis saya kanker usus, saudara-saudara yang terkasih. Saya terkena malaria waktu di Papua. Sebagian dari Anda tidak tahu, saya kena malaria yang parah. Malaria tropika gabung dengan tersiana. Sehingga saya kepikiran nggak tahu. Terus malam itu saya ngomel kayak orang gila, saudara-saudara yang terkasih. Saya terkena malaria. Dan saat malaria sembuh, ternyata malaria itu dalam tanda petik kayak COVID gitu. Tidak nular, tapi penyakit komorbid penyerta keluar semua. Dan ternyata selama ini yang saya tidak ketahui, saya punya kanker usus, saudara-saudara. Saya dibawa ke Rumah Sakit Karolus, Jakarta, dan benar-benar setelah di endoskopi, kolonoskopi, di biopsi, hasil lab semuanya bisa positif saya kanker, saudara-saudara. Anda bisa bayangkan betapa saya menjadi down, galau, boleh dikatakan stres. Romulus yang begitu lincah dan terkena, dan saya akhirnya mengalami. Tapi kemudian ada satu kalimat yang meneguhkan saya, berdamailah dengan sakit. Berdamailah. Dan saudara-saudara yang terkasih, saya merenungkan firman Tuhan dan saya menemukan teks tadi. Jika aku menyentuh ujung jubahnya saja, aku akan sembuh. Saudara-saudariku yang terkasih, Anda kalau percaya, saya kalau percaya, jangan setengah-setengah. Total, titik. Pada saat Anda percaya dan siap-siaplah mengarungi samudra kepahitan hidup.
kepedihan, derita, keperihan, kepahitan, kegalauan, kegetiran. Didamaikan, berdamai dengan itu semua. Menerima, doakan musuh-musuhmu, orang yang membencimu. Pada saat Anda mendoakan, terjadi mujizat. Itu terjadi dengan diri saya. Saya memaafkan banyak orang, saya mendoakan orang yang pernah menyakiti saya, dan terjadi mujizat dalam diri saya. Sampai sekarang saya sehat, saudara-saudari. Saya diberi obat kemo, disuruh kemo, enggak saya mau lakukan, saudara-saudari. Tidak saya lakukan. Bagaimana saya bisa sembuh? Saya merubah pola hidup dan lain sebagainya. Itu biasa secara fisik manusiawi. Saya olahraga ini, makan ini, jaga ini. Dan 1 tahun saya tidak makan nasi, tidak makan minum gula, dan lain sebagainya. Oke. Tetapi yang saya lakukan membuat saya yakin percaya adalah saya percaya Tuhan memberkati saya. Dan setiap saya mengangkat tubuh Kristus dalam misa, setiap saya mengangkat tubuh Kristus dalam misa, saya mengangkat darah Kristus dalam perayaan Ekaristi, dalam doa syukur aku, saya berkata, Tuhan, sembuhkanlah aku. Dan saya juga berkata, Tuhan, aku memaafkan semua saja orang yang pernah menyakiti aku, dan aku juga mohon maaf kalau aku minta ampun kalau aku menyakiti mereka. Saudara-saudari, ini indah. Hidup itu akan indah, hidup itu akan menarik, hidup itu akan bermakna kalau Anda mengampuni. Dan mengampuni itu terjadi penyembuhan. Pada saat Anda mengampuni terjadi kesembuhan mujizat. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Dan Anda menjawab, Tuhan, saya tidak pantas. Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Kesembuhan itu terjadi real, saudara-saudara. Real. Di sini, saat ini, kesembuhan itu terjadi. Believe or not, percaya atau tidak. Pertama-tama bukan sakitnya itu. Pertama-tama bukan fisik Anda, bukan stroke Anda, bukan kanker Anda, bukan penyakit diabetes Anda atau apa saja, ginjal Anda atau bukan masalah keuangan, bukan. Tetapi yang di dalam diri Anda, iman Anda, diri Anda, kepercayaan Anda, tekad Anda, keyakinan Anda itu yang harus sembuh. Dan kalau itu sudah sembuh, persis yang dikatakan Tuhan Yesus. Teguhkanlah hatimu, hai anakku. Imanmu telah menyelamatkanmu. Indah, saudara-saudara yang terkasih. Ini sangat menarik. Jadi benar apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada umat di Galatia bab 2:20 tadi. Bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristuslah yang hidup dalam diriku. Pada saat Anda sungguh beriman, Kristus hidup dalam diri Anda. Saudara-saudaraku, ini menarik, saudara-saudari. Please, percayalah. Anda boleh yakini pikiran Anda, rasio Anda boleh, tapi jangan rasio itu menguasai diri Anda. Sehingga Anda selalu hitung-hitungan dengan Tuhan. Dengan Tuhan jangan hitung-hitungan. Dengan Tuhan jangan hitung-hitungan, tanamkan. Dengan Tuhan yang ada adalah penyerahan, dan percaya. Dengan Tuhan yang adanya bahasa Jawanya itu aku pasrah bongkoan. Aku pasrah, ya Tuhan sudah pasrah. Ini. Dan ini real, saudara-saudara yang terkasih. Nanti saya akan berdoa untuk Anda, saudara-saudara yang terkasih. Saya ajak Anda berkontemplasi dan saya mendoakan Anda. Saya berdoa untuk Anda. Nah, saudara-saudara yang terkasih, untuk menutup renungan ini, saya hanya mau mengatakan begini. Saya bukan mengatakan saya luar biasa, saya hebat, saya biasa-biasa saja. Saya bukan orang yang hebat, luar biasa, bukan romo yang hebat. Saya bukan tipe romo penyembuh yang dahsyat, atau mungkin karena bukan kekuatan saya. Saya hanya percaya bahwa Tuhan ada dalam diri saya, bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristuslah yang hidup. Jadi biarlah Kristus itu yang berkarya, saudara-saudariku yang terkasih. Biarlah. Ada sedikit pengalaman. Saudara-saudara yang terkasih, saya dipanggil mendoakan orang sakit. Pada saat itu ada orang kesurupan. Katanya kesurupan. Katanya.
Nah, saudara-saudara, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Katanya ada orang kesurupan. Katanya ada orang kesurupan. Apa yang terjadi, saudara-saudara yang terkasih? Saya dipanggil. Saya ini tahu, saya ini bukan eksorsisme, bukan romo eksorsis, karena romo yang eksorsis itu pengusiran setan itu harus ada petugasan dari uskup sendiri. Tapi karena saya diminta tolong, bagi saya ya sudahlah, keluarga itu minta tolong. Romo, bisalah nolong anak saya, kok dari kemarin itu teriak-teriak sendiri, ketawa sendiri. Dalam hati saya, baik, terima kasih. Siap, saya akan datang. Saudara-saudara terkasih, dari pastoran menuju tempat kejadian atau tempat si sakit, saya sudah langsung berdoa. Saya buat tanda salib dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Langsung saya credo, aku percaya. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha. Terus sepanjang jalan saya berdoa, Bapa kami salam meriah. Anda tahu apa yang terjadi, saudara-saudara terkasih? Baru saya masuk rumah, belum saya ngomong apa-apa, saudara-saudara yang terkasih. Si anak itu sembuh. Loh, saya kan jadi bingung. Secara manusiawi saya bingung. Nah, saya nggak ngapa-ngapain. Loh, Romo, anak saya sudah sembuh. Loh, saudara-saudara terkasih. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah saya hebat? No, saya tidak hebat. Yang hebat adalah Tuhan. Nah, di sini. Dang ding 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 dang ding di sini. Pada saat Anda percaya kepada Tuhan, Tuhan itu berkarya. Hello. Tuhan itu berkarya. Kita ini hanya satu bahkan nggak sampai. Mungkin kata Mother Teresa kita hanya berapa? Satu aja nggak nyampe. Mungkin 0, yang 99,9999 adalah Tuhan. Kita percaya itu tidak. Makanya aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Loh, kita percaya akan Allah, Bapa kita. Aku percaya akan Allah, Bapa, pencipta langit dan bumi. So what gitu loh, kok nggak percaya? Oke, saudara-saudara terkasih, itu pengalaman yang saya alami, saudara-saudara terkasih. Dan saya banyak mengalami hal itu. Saudara-saudara terkasih, semoga permenungan singkat, saya nggak mau berpanjang-panjang, karena ya bagi saya pengalaman kepercayaan itu adalah iman Anda alami. Hanya saya mengingatkan malam ini bahwa Anda mengarungi samudra kepedihan hidup. Samudra penderitaan hidup. Baik, saya akan berdoa untuk Anda. Ya. Mohon perhatian, Opa, Oma, Bapak, Ibu, semua pegang tangan ini, nggak usah pedulikan kanan kiri. Saat ini yang Anda hanya mendengar di Zoom ini, sudah kalau ada tetangga jangan ganggu dulu, beritahu, fokus. Nah, fokus. Saya akan menyanyikan satu buah lagu, kemudian saya mengajak Anda berkontemplasi. Kontemplasi itu membayangkan bacaan tadi, ingat, bacaan tadi, kontemplasi. Nah, nanti dalam kontemplasi itu, yang jadi perempuan itu Anda. Paham ya? Yang jadi perempuan 12 tahun itu Anda. Sehingga dalam pikiran Anda lewat doa yang saya doakan, yang berkata, Tuhan, bila aku menyentuh ujung jumbe saja aku sembuh, itu adalah Anda. Amin. Anda, saudara-saudara yang terkasih. Sehingga, semoga apa yang menjadi harapan Anda, kepedihan Anda malam ini, Tuhan akan memberkati, menjamah Anda, melawat Anda sekeluarga. Amin. Oke ya. Saya akan bernyanyi dulu satu buah lagu, kemudian saya mengajak Anda, jangan keluar dulu, saudara-saudari. Ini sudah 300, saudara-saudara. Nanti kalau Anda keluar, nggak bisa masuk lagi. Jangan keluar. Kalau Anda keluar, Anda nggak bisa masuk lagi. Karena 300, sudah. Karena kapasitas Zoom-nya cuma 300. Kalau Anda keluar, Anda nggak bisa masuk lagi. Karena banyak orang mau masuk ini. Banyak orang mau masuk, saudara-saudara yang terkasih. Ini 300 saja mentok. Mungkin panitia bisa tambah lagi suatu saat 400 atau 500, saya nggak ngerti. Oke, siap. Saudara-saudara yang terkasih, saya menyanyikan sebuah lagu. Anda jangan keluar ya. Fokus. Hanya dengarkan suara saya. Saya itu hanya pengantar saja. Karena Anda berkontak langsung dengan Tuhan. Bukan dengan saya. Saya tuh hanya dipakai aja oleh Tuhan. Oke. Kemudian ada begini di dada Anda. Pejamkan mata Anda, saudara-saudara yang terkasih. Terus berkontemplasi. Kontemplasi. Jadi, saya akan membacakan bacaan Injil tadi. Yang sakit pendarahan itu nanti Anda. Yang menyentuh itu Anda. Amin. Oke. Siap ya. Saya menyanyikan sebuah lagu. Lagu mohon kehadiran Roh Kudus di dalam hidup Anda.
Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di saat ini. Berembuslah, berembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Pulihkanlah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan mendengar suara-Mu. Dimuliakan di hati kami. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di hati kami. Saudara-saudara siap berkontemplasi. Jadi pribadi, tokoh yang ada dalam bacaan ini adalah Anda. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus. Dan dari belakang dan menjamah jubah-jubahnya. Karena katanya, dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya aku akan sembuh. Asal kujamah jubahnya saja aku akan sembuh. Asal kujamah jubahnya saja aku sembuh. Saudara-saudara yang terkasih, asal aku menjamah, aku akan sembuh. Jamkan mata Anda, mari fokus. 2000 tahun yang lalu, seorang perempuan yang terkena pendarahan, dengan penuh iman percaya, dengan menyentuh ujung jubah Yesus sembuh. Anda menyentuh ujung jubah Yesus. Allah Bapa yang Maha Kasih, pandanglah anak-anak-Mu yang memiliki kerinduan, memiliki keinginan, impian untuk mengalami kesembuhan, baik secara fisik maupun secara finansial, jasmani dan rohani mereka. Tuhan, 2000 tahun yang lalu perempuan yang sakit pendarahan dengan menyentuh ujung jubah-Mu dan dengan penuh iman percaya dan mengalami kesembuhan. Tuhan, lawatilah, jamahlah saudara-saudariku saat ini. Dan hamba-Mu percaya, saat ini mereka mengalami kesembuhan. Bukan hamba-Mu ini Tuhan, tapi hamba-Mu percaya Roh Kudus-Mu lah yang berkarya dalam diri saudara-saudariku. Urapilah kami dengan minyak baru. Pulihkanlah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di hati kami. Saudara-saudara yang terkasih, percayalah
Yesus andalan kita akan menyembuhkan Anda. Yesus, kau andalanku. Yesus, kau andalanku. Yesus, kau andalanku. Engkau andalanku sepanjang hidupku. Saudara-saudara yang terkasih, dengan tunduk kepala dan penuh iman, nyanyikanlah Yesus andalanku di dalam hati Anda. Yesus, kau andalanku. Dengan penuh iman. Yesus, kau andalanku. Yesus, kau andalanku. Engkau andalanku sepanjang hidupku. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu boleh berdoa untuk saudara-saudariku dimanapun mereka berada. Engkau tahu apa yang menjadi kegalauan, kegetiran, kepahitan mereka dalam mengarungi samudera kepahitan hidup ini. Namun kami percaya, iman, harapan, dan kasih yang Kau anugerahkan kepada kami, membuat kami mencapai pelabuhan kebahagiaan, pelabuhan surgawi. Kami mengarungi samudera penderitaan, tapi kami berlabuh di pelabuhan surgawi kebahagiaan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Saudara-saudara terkasih, luar biasa, Anda luar biasa, Tuhan luar biasa, dan sangat luar biasa. Saya kembalikan kepada panitia. Terima kasih Romo, luar biasa. Romo memberikan kami sedikit pengajaran, tidak panjang-panjang, tapi begitu mengena persis dengan apa yang kita rindukan, Romo. Belajar untuk merasakan hadirat Allah dengan cara menghidupi dari Matius 9 tentang wanita yang 12 tahun pendarahan. Mungkin kita sendiri 12 tahun itu adalah kita. Mungkin saya. Cuma tidak dibarengi dengan iman seperti wanita itu. Percayanya kurang seperti wanita itu. Romo mengingatkan kami untuk dasarnya adalah percaya. Sebelum kita sampai pada pertanyaan, mari semua membuka videonya, kita sama-sama berfoto, sesi foto. Ayo semua buka supaya ada yang bantu untuk memfoto. Ya, saya bantu Ibu Ya, Justisia. terima kasih. Saya mohon izin mic. Oh, ini ada pertanyaan ya? Nanti Romo habis ini baru pertanyaan. Oh, ya. Boleh ditulis dulu di chat. Silakan, silakan. Ditulis saja, nanti langsung saya jawab semua. Ya, Romo. Kasihan yang mau masuk nggak bisa nih, tadi udah 300. Sudah? Ada pertanyaan? Belum, Romo. Halamannya banyak. Apa? 1. Saya sedang buat foto. 2. Oh. 3. Oke. Terima kasih, Bu Justisia. Ya, Saya terima kembalikan. kasih. Monggo, Romo. Ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada saya, Ibu. Boleh langsung Silakan. aja. Nggak usah biar Romo nggak usah baca repot dah. Langsung sampaikan. Romo, saya Ibu Tati Bambang, mamahnya Kristo. Oh ya. Ya. Salam Bu, Bekasi. Ya, saya juga merasakan bahwa Kristo itu juga sudah 12 tahun. Jadi ya semuanya itu saya jalani. Saya tetap bersyukur, berserah dan berpengharapan akan kasih Tuhan. Percaya Tuhan punya rencana yang baik. Saya dan Pak Bambang masih setia menjalani ini. Kekuatan saya cuma doa dan mengikuti misa, Romo. Ya. Terima kasih. Jadi nggak tanya Bu ya, sharing aja Bu ya.
Ya, sharing Romo. Ya, saya kenal kok. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang barusan berbicara adalah Bu Bambang. Itu mamanya Kristo dan saya sudah bertemu dengan Kristo. Luar biasa sekali. Kristo itu pemuda yang luar biasa. Dan keluarga ini luar biasa. Sebelum Anda ketahui, makanya saya tadi kalau berkata mengenai mengarungi samudra kepahitan hidup, pasti Bu Bambang paham. Ya Bu, ya? Ya, Romo. Oke, silakan. Next. The other question? Kalau Silakan. nggak ada, saya isi dulu boleh ya, Romo? Boleh, boleh. Tanya, Romo. Kalau dari cerita wanita pendarahan, kalau di zaman Yahudi dulu, ketika wanita pendarahan atau menstruasi nggak berhenti, tentu itu dalam kondisi najis. Betul ya, Romo? Nah, dia tahu dia najis, tapi dia tetap mendekati Yesus. Jadi Romo komentarnya gimana? Jadi dia tahu saya tuh nggak layak, najis. Tapi dia diam-diam, tanpa sepengetahuan, dia pikir Tuhan Yesus nggak tahu lah. Dia dekat, dia hanya ingin menjamah jubahnya, tapi dalam kondisi tidak layak. Bagaimana ini ada kontroversi seperti ini, Ya, Romo? oke. Langsung saya jawab singkat saja. Ya, Dalam keadaan, saya nggak bilang kepepet. Dalam keadaan kerinduan yang luar biasa untuk mengalami kesembuhan dan jamuan kasih Tuhan, biasa itu melampaui banyak hal, melampaui adat, melampaui norma, dan lain sebagainya. So, tabrak saja. Itu saja. oke. Ya, terima kasih. Dan Ini perempuan ada, itu menabraknya. Perempuan itu menabrak. iya, Romo. Ini ada dua orang yang resen, Ibu Lina sama Ibu Liana. Ini mau tanya atau bagaimana ya? Ini, ini ada satu pertanyaan, Romo. Aduh, saya bacakan ya, Romo. Ada nanya Ada orang yang sakit kanker, selalu Oke. ada sakit hati, dendam, dan lain-lain yang belum dibereskan. Belum mengampuni dan belum iman yang kuat untuk mendapat kesembuhan dari Tuhan. Ini bagaimana komentar Romo? Terima kasih, Bu. Yang bertanya saya beritahu, kan tadi saya sedikit sharing. Saya kan Hmm, bukan cerita orang lain, kan saya sendiri. ya, Loh, saya serius loh. Kalau bisa saya ya betul. share vonis dokternya itu ada loh. Bukan Ya, vonis. ya saya sudah baca mengenai Romo Ya, sakit itu. kanker Kan saya hanya usus. mau mengatakan begini. Saya mau bertanya. Tadi kan saya mengatakan, saya berawal tadi waktu saya berdoa, saya mengatakan Tuhan, saya mengampuni semua orang yang bersalah dengan saya. Hmm, Saya nggak mengatakan siapa, saya nggak boleh mengatakan siapa ya, yang iya salah. betul. Dan ampuni, sungguh-sungguh tulus, ampuni. Dan buahnya adalah sekarang sampai hari ini, mohon maaf, saya itu nggak bisa benci orang sekarang ini. Sekarang ini loh, sekarang ini. Nih, today nih, sekarang ini. Nih, sekarang ini, saya ini nggak bisa benci orang, mohon maaf. Tidak bisa benci orang. Karena saya waktu itu total, Tuhan, aku mengampuni orang yang pernah menyakiti aku. Loh, saya pernah disakiti, benar-benar disakiti saya. Serius, saudara-saudara. Nah, kuncinya tadi, kalau Anda mengatakan, ada yang bertanya tadi, Romo, kalau kanker nggak bisa mengampuni, nggak bisa. Kalau Anda mau sembuh, obat dokter itu hanya nomor sekian. Kemo itu hanya nomor sekian. Tapi obat anugerah Tuhan yang luar biasa adalah dari dirimu. Hello, Healing, dirimu. penyembuhan ya. Dirimu, saudara-saudara. Dan orang di sekitarmu penerimaan. Karena hati yang gembira, rasa aman, ada sukacita, itu autoimun yang luar biasa, luar biasa. Please percaya dengan saya, Berdamai. tidak ada dokter yang mengingkari hal ini. Tanya kalau di sini ada dokter. Kalau sampai ngeyel, itu dokternya ujiannya abal-abal itu. Saudara-saudara terkasih. Serius, Berdamai dulu kemo ya segala Romo. macam. Tak beritahu, hello. Kemo obat, mohon maaf para dokter, jangan tersinggung. Kemo obat itu nomor sekian. Saya beritahu. Tapi diri sendiri adalah obat yang luar biasa. Itu terjadi pada diri saya. Tidak ada satupun obat kemo yang saya minum. Saudara, terima kasih. Oke, next. Selamat malam, Romo. Selamat malam, Pak Eni Halim. Saya nama Hendrikus Hendi Halim. Ya. Ya. Tadi Romo bawa renungan dan Romo alami benar, itu persis juga saya alami. Saya akan memberi kesaksian dan bersharing sedikit. Terima Saya kasih, mohon Pak. izin, ya, biar bisa saya menguatkan antar sesama. Romo, tadi saya akan berikan dua kesaksian. Ya, pertama saya memberi kesaksian yang Romo malam ini bawakan renungan tentang pendarahan itu, wanita yang disembuhkan. Itu benar terjadi pada diri saya sendiri, Romo. Ya, di tahun 2020 memang saya mengalami pendarahan. Ya, itu
saya berdoa kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus menepati janjinya. Dan juga saya singkat aja, di tahun 2023 persis bulan yang sama di bulan Oktober. Nah, bulan Agustus ya, bulan Agustus. Pada saat saya di tanggal 13 Agustus tahun 2023, saya masih ingat, itu saya benar-benar dipanggil dari Roh Kudus ya, dipanggil sama Tuhan Yesus ke Romo Yohanes ya. Nah, satu hari itu memang saya sudah sudah nggak jadi berangkatnya, tapi saya ada kejadian ceritanya, akhirnya saya berangkat juga tanggal 13 Agustus 2023 ke Romo Yohanes. Saya ikut yang teman saya ngajak, awalnya tidak jadi, akhirnya dijadiin gitu pertemuan ke sana. Pagi-pagi kami berangkat ke sana ikut misa. Sampai situ saya ke WC, terjadi lagi pendarahan, saya kencing dah seger semua. Lalu teman saya telepon saya, suruh saya naik ke ikut misa. Saya bilang, ya, saya lagi di WC sama gitu. Udah itu saya selesaikan kencing, habis kencing sampai sini, langsung saya ikut misa, ya, misa penyembuhan di situ. Nah, begitu misa berjalan, akhirnya saya nggak bisa duduk di bawah, saya duduk di baik ujung di pinggiran kursi duduk itu yang di belakang di dalam gereja itu. Akhirnya misa berjalan, pas ada orasi ya, lalu saya sudah bersiap diri untuk visualisasi untuk menjamah jubah Yesus ya. Pas ada orasi, Romo membawa monster itu keliling, pas sampai di depan saya bersemua surut dan saya ucapkan kata yang ada di yang Romo sebutkan itu, asalku jamah jubahnya saja saya akan sembuh. Langsung saya jubah, sudah itu kemudian sudah misa sudah selesai, lalu ada lama kemudian ada pengumuman dari suster atau suster Fatal yang bilang ada seorang laki-laki yang disembuhkan dari pendarahannya. Langsung saya kaget, itu saya betul. Saya berdiri, saya ucapkan terima kasih. Nah, itulah kesaksian saya dengan menjubah. Itu kesaksian pertama saya. Nah, kalau saya akan menyingkapi semua kesaksian saya, apa yang Romo pernah alami, yaitu sakit kanker. Saya juga sakit kanker. Bahkan saya divonis kanker stadium 4. Kalau Bapak Ibu mau tahu tentang saya, yang mungkin Pak Gunawan juga tak kenal saya, ya sudah tahu Pak Gunawan yang lebih tahu. Nah, kalau mau lebih tahu saya bisa baca di kisah hidup saya di majalah Salom. Cari aja di Google, cari aja, ketik aja majalah Salom edisi 49 ya, di bulan Agustus itu ya. Nah, itu nanti Bapak Ibu buka di situ, lalu baca di halaman 32, 33, 34. Itu ada kisah saya waktu itu saya masih menjalani kemo pertengahan sampai 33 kali waktu itu. Nah, itu kisah saya dari tahun 2017 sampai 2024 ini, yaitu 7 tahun ya. Nah, itu nanti saya nggak bisa kita singkat, di dalam kisah saya banyak kesaksian, buka aja kalau saya cerita nggak cukup waktunya. Oke, saya singkat aja. selama 7 tahun ya, dari tahun 2017 sampai 2024 sampai sekarang juga saya masih kontrol ke dokter. Saya sudah saya divonis kanker stadium 4 ya, dan kasus kedua di budi saya ada kanker juga, massa sebesar 7 cm kali 6 cm kali 6 cm, besarnya seperti gumpalan tangan saya, kepala tangan saya gitu. Nah, itu puji Tuhan, saya awal berharap pas masuk di tahun ini, tahun jubileum, yaitu tahun pengharapan ya, saya di kemo 42 kali. Yang terakhir kemo saya itu masa saya itu makin besar, yang saya sebutkan tadi 7 cm kali 6 cm kali 6 cm ya, dan saya radiasi lagi 25 kali. Nah,
Singkat cerita pada tanggal 15 dan 13 Desember kemarin tahun 2004 saya dituliskan dan saya ambil hasilnya di tanggal 15 Januari sudah bisa diambil. 5 Januari baru selesai kemarin, Januari tahun 2025. Begitu saya ambil hasil, ya puji Tuhan, ya saya melihat hasilnya tertulis itu tertulis tidak ada tampak gambaran masa itu lagi. Artinya saya sudah masa itu sudah diangkat sama Tuhan Yesus. Ya puji Puji Tuhan. Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Oke. Ya. Nah, Waduh, puji itu Tuhan. Puji saya percaya. Tuhan. Saya percaya bahwa itu masa itu sudah diangkat Tuhan Yesus karena saya belum ambil hasilnya, makanya saya waktu itu saya sedang radiasi. Ya sebelum saya masuk radiasi pada hari pertama radiasi saya tidak ada persiapan apa. Begitu saya masuk radiasi hari pertama, begitu saya naik di mesin radiasi itu ada suara Roh Kudus minta saya, Henry kamu doa Yesus engkau itu dan langsung dasarkan kolongkah. Langsung saya langsung begitu mulai saya doa Yesus engkau anakku semingkali, saya langsung lakukan mendasarkan kolongkah 1 putaran. Begitu kolongkah 1 putaran selesai, mesin radiasi juga selesai tepat bersamaan waktu. Dan itu saya lakukan selama 25 kali. Bisa tiap hari radiasi itu. Tapi sebelum selesai masa itu sudah diangkat sama Tuhan Yesus. Saya yakin, saya tahu banget itu sharing saya. Ya, Terima kasih ya. Kalau untuk mau lihat kisah saya baca di majalah Salom. Ya, oke, Pak. Baik. Terima kasih. Makasih, Pak. Sebentar, saya mau menyampaikan sesuatu. Bu, halo, Bu. Halo. Ya. Saya mau menyampaikan sesuatu dulu. Silakan, Pak. Ya. Silakan. Jadi begini, intinya begini. Apa yang saya sampaikan dalam renungan bukan berarti Anda tidak boleh ke dokter, bukan, ya. Tetap ke dokter, kalau harus operasi tetap operasi dan lain sebagainya. Jadi, secara manusiawi, secara logika, secara medis, apa yang menjadi kewajiban yang harus jalani. Yang saya maksud itu adalah disposisi batin Anda seperti perempuan tadi gitu loh. Berarti bukan jangan mohon maaf, jangan konyol. Pastor mengatakan beriman jadi saya nggak perlu berobat. Bukan itu, saudara-saudara yang terkasih. Ingat ya, Romulus tidak mengajarkan aneh-aneh. Romulus mengajarkan beriman sungguh-sungguh, total, tetapi kewajiban manusiawi tetap dijalankan. Begitu ya? Oke. Oke. Saya kira itu saja ya. Masih ada nih Romo pertanyaan, kasihan juga. Oh, ada ya. 2 yang sudah ditulis Romo. Oh ya. Ya, ini Kedua aja tentang pasangan hidup. Oh ya. Istrinya sakit Romo, apakah cukup hanya mendoakan, hanya memaafkan dan mengasihi dengan tulus? Itu Romo yang seperti yang di sini. Oke, terus apa lagi? Satu lagi adalah ini ada yang dia orang sakit hati terhadap orang yang beragama lain Romo. Bagaimana tindakannya Romo? Baik. Nanti ini diakhiri berkat penutup ya? Masih ada itu lagi ada pengumuman dan saya juga mau sampaikan nanti akan di-share nomor rekening BCA. Oh, itu Anda. Mohon persembahan ini ditransfer ke rekening BCA di mana semua persembahan ini akan diberikan kepada pelayanan Romo Lulus. Jadi boleh sampaikan kalau membantu pelayanan Romo di Palangkaraya. Nah, ini silakan. Ini keterangannya sih begitu. Jadi nanti semua persembahannya persembahan kasih yang kami terima dari hari ini kami berikan seluruhnya untuk karya pelayanan Romo Lulus di Palangkaraya atau dimanapun Romo mungkin punya pelayanan khusus di Agas. Saya kira juga butuh banyak biaya. Nah, itu nanti kita akan share nomor rekeningnya di seminar hari ini. Dan sebelum kita tutup, Romo mau jawab dulu yang tadi ya, Romo? Ya, singkat aja. Silakan. Jadi yang pertama adalah Romo, maaf Romo. Ini tadi ada yang direct message ke saya. Romo, kalau kita disingkirkan dari keluarga sendiri dan dibuat agar semua anak-anak membenci saya dibuat mengakui kalau diri saya memang nggak berguna bagi keluarga. Saya ingin mengampuni mereka, tapi saya merasa kalau saya nggak bakalan didengar oleh mereka. Di luar mereka adalah keluarga Katolik teladan. Jadi saya merasa saya memang yang tidak berguna.
apakah masih ada ampun buat saya di mata Allah Bapa? Demikian, Romo. Baik, langsung ada 3 pertanyaan. Saudara-saudara yang terkasih, ada 3 pertanyaan bagus. Yang pertama, langsung saja tadi berkaitan dengan bagaimana kalau istri sakit atau pasangan sakit, apa yang didoakan dan harus bagaimana. Saya beritahu saudara-saudara yang terkasih, tadi ada pertanyaan, cukuplah dengan berdoa atau enggak? Sudah Anda mendoakan mengasihi itu sudah lebih dari cukup. Saya beritahu, dengan Anda mendoakan mengasihi, juga mengupayakan kesembuhan dengan pengobatan, itu sudah lebih dari cukup. Karena kesembuhan itu bukan yang utama. Kesembuhan fisik bukan yang utama. Tetapi kesembuhan batin itu yang utama. Kesembuhan fisik itu mengikuti. Jadi saya beritahu, kalau istri Anda sakit atau keluarga Anda sakit, sayangilah, rawatlah dengan penuh kasih. Karena itulah panggilan hidup Anda. Ingat, panggilan hidup Anda. Mengasihi, melayani. Yang kedua, apa yang didoakan kalau untuk orang yang agama lain? Doakan yang sama. Artinya kalau ada orang lain sakit, agama lain sakit atau apa, doakan saja. Tugas kita mendoakan orang lain agama apa saja. Menyayangi siapa saja. Itu prinsip utama hidup. Dan yang ketiga, bagaimana kalau saya dibuang di dalam keluarga? Saudara-saudara yang terkasih, ukurannya bukan manusia. Saudara-saudara, ukurannya adalah Tuhan. Jadi yang penting Anda, meskipun Anda dibuang, saya dibuang, kita dibuang, itu bodoh amat gitu loh. Yang penting saya mengasihi. Ingat, Tuhan mengerti Anda, Tuhan menyayangi Anda. Ingat, Tuhan menyayangi Anda, Tuhan mengerti Anda. Oke? Terima kasih. Saya kembalikan kepada panitia. Silakan pengumuman. Ya, silakan. Sekarang acara Domo sudah selesai. Kalau masih ada pertanyaan nanti dimasukkan di grup aja, nanti kita sampaikan ke Romo, bisa lewat WA ke Romo. Nah, sekarang Bapak Gunawan silakan, siapa tahu mau share pengumuman apa, silakan. Sekalian itu nomor rekening di-share di BCA, di PPT di sini ya, tolong ya. Baik, Bu, saya akan share. Ya. Untuk persembahan kasih pada malam hari ini akan kami berikan keseluruhannya untuk karya pelayanan Romo Lulus, dimanapun Romo Lulus berada. Dapat ditransfer ke rekening BCA nomor 504 028 5956 atas nama Regina Yoselin Lim. Saya ulang ya, rekening BCA 504 028 5956. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Romo Yohanes Lulus Widodo yang pada malam hari ini sudah memberikan sharing dan doa untuk kita semua agar kita mendapatkan kesembuhan dari sakit, ya baik sakit fisik maupun psikis kita boleh dilepaskan oleh Tuhan Yesus. Juga para petugas yang bertugas pada malam hari ini, Ibu Justisia, Ibu Teresia Erna Astuti, Ibu Marta, Ibu Paulin, Bapak Winoto, Ibu Meli, Ibu Retno Sofian, dan Bapak Yohanes Rianto. Baik, selanjutnya saya serahkan ke MC. Nggak ada pengumuman ya, Bu ya? Ini tadi aja ya pengumumannya ya? Ya, untuk minggu depan kita tidak ada ibadah karena Rabu Abu. Untuk tanggal 5 Maret, sorry. Baik, Bu. Itu aja, Bu. Acara berikutnya adalah lagu penutup oleh Ibu Teresia Erna Astuti. Nanti ditutup dengan doa dan berkat dari Romo. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Berat memang tugasmu, tetapi kau diberi rahmat. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Sang Kristus memikatmu, takkan mampu kau menolaknya. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta,
supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Dan doaku bagimu, semoga teguh semangat kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Terima kasih. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kami boleh merenungkan firman-Mu, boleh berdoa koronka, dan juga boleh kami saling mendoakan. Hamba percaya terjadi kesembuhan dalam diri kami semua. Berkatilah segenap umat, saudara-saudara dari Devosan Kerahiman Ilahi yang begitu bersemangat melayani kami semua. Berkatilah kehidupan kami semua ya Bapa, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, dadah. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. semua. Terima kasih Romo. Selamat malam. Romo. Salam semuanya.